بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ada yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Kalau hati sudah bersih maka senantiasa setiap saat, setiap kejap, setiap detik tasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah kalau sudah hati, roh dan sir itu sudah suci. Setiap saat mereka bertasbih kepada Allah. Ini benar-benar harus dirasakan. Maka hukumnya setiap saat, terdetik bertasbih, setiap nafas. Maka itu bagi orang-orang yang secara zahir mengikuti Rasulullah, Mekah di mana adanya di Baitullah, di mana adanya di Mekah, Raudhah adanya di mana di Masjidin Nabawi. Berbeda orang-orang yang sudah ada padanya kesucian hati, roh dan sir. Di mana adanya Ka'bah fi qalbil mu'min, di hati setiap orang yang beriman. Di mana adanya Raudhah fi kulli nafasin, pada setiap nafas orang yang beriman. Karena apa? Karena ana abul arwah ujar Rasulullah. Aku ini adalah bapak sumber daripada segala rohani. Kapan kenal ketemu dengan Rasulullah, artinya senantiasa berserta dengan Rasulullah, maka disinilah tempatnya fi Raudatin Nabawi, fi Raudatin Nabi, dalam Raudah Rasulullah secara makna. Nah ini seharusnya sudah didapatkan sebelum melaksanakan haji secara ihsan. Kalau secara makna ini belum dipaham, mengerjakan secara ihsan lah nanti jatalah, maka tidak akan ada nilai di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Tapi ini jadi sampai orang sudah mulai. Mudah-mudahan mereka paham. Qalbul mu'min Baitullah bukan lagi berada di luar diri kita. Baitullah itu, tapi dengan syarat suci, karena hati, roh dan sir itu maka merasakan Baitullah ada pada dirinya. Wa tahir baitiya, bersucikan rumahku, bagi mereka yang beribadah di sana, bagi mereka yang rukuk, bagi mereka yang sujud. Jangan sampai rumahku kotor dengan agia, kotor dengan penuh kesyirikan. Wa tahir, sucikan. Kapan sudah suci maka itu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Maka kapan suci senantiasa mereka bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, bukratan wa asya, pagi sampai petang, malam sampai pagi, selalu bertasbih kepada Allah. Fi kulli nafasin, diumpamakan Raudhatun Nabi. Kenapa diumpamakan Raudhatun Nabi? Karena sudah ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya, ma'rifat kepada Rasulnya. Kenapa dikatakan di dalam diri? Karena situlah Baitullah, merasakan beserta dengan Allah pada setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan ini. Ini yang membahagiakan. Hadza min fadli Rabbi. Inilah benar-benar karunia Tuhanku yang dapat merasakan beserta Allah dalam hidup dan kehidupan. Sementara orang kebanyakan melarang ketinggiannya. Tinggi kalau kadang dibukakan hijab oleh Allah. Sangat artinya bisa didapatkan kalau Allah sudah membukakan hijab, dinding, kada jadi dinding lagi kepada Allah dan Rasulnya, dengan catatan Allah tusyrik bi syai'a. Termasuk yang syirik itu adalah minta pahala, minta haji mabrur. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrur. Haji mabrur pasti didapatkan bila sudah ada lagi kesyirikan, ada lagi kekotoran di hati, pada hati, roh dan sir. Itu akan menjadi haji mabrur, karena di situ sudah nyata
hidup dan kehidupannya beserta dengan Allah dan dapat ia rasakan. Maka disinilah yang diletaknya kesempurnaan haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu semata-mata karena Allah, kada ada sedikit pun karena yang lain selain Allah. Maka itu haji, ada haji tamattu, ada haji ikrar. Haji tamattu wajib menyembelih kambing, karena nggak ada paham ini kambing berantakan. Sembelih. Beda dengan haji ifrad. Karena wajib bayar dam menyembelih kambing. Karena apa? Karena haji ifrad itu mendahulukan hakikat daripada syariat. Beda dengan tamattu mendahulukan syariat dulu, hanya hakikat. Tapi lawas ihram. Datang dari Madinah, ambil mikat di Mina Ali, pakaian ihram sampai ke Makkah, menunggu sampai wukuf di Arafah. Setelah melempar hanya tahalul boleh melepas ihram. Jadi seminggu itu ihram. Mandi kada boleh bersabun. Untuk mengajak kada boleh bersabun, jangan mandi kada boleh pakai baju. Ada wangi-wangian motofuk wadah buli. Maka itu disitulah artinya secara makna pahamilah semua perintah Allah itu secara ihsan wa makna, baik secara zahir maupun juga secara batin. Inilah guru yang memulaikan nyaman, jangan berguru yang memulaikan ngalih. Itu di dalam kitab 325. Syekhuka man dallaka ala rahatika. Guru ikam namun memadahkan ikam menyuruh santai aja, nyaman aja. Nyaman ya, namun sudah terbuka hijab. Belum terbuka hijab, nyatanya kepala dulu pusing 7 keliling. Kalau tawafnya 7 keliling, ini pusingnya 7 keliling. Maka itu Allah mustah alaina futuhal arifin. Doa orang-orang arifin, ya Allah bukakan kami pintu-pintu, terbuka pintu-pintu ma'rifat kepada Engkau ya Allah. Di dalam tasawuf akhir itu juga ada latini mahabbat wa ma'rifat. Berikanlah cintaku di cintamu ya Allah, ma'rifatku ini adalah ma'rifatmu ya Allah. Tidak ada sedikit pun ma'rifat dan cinta kita kepada Allah. Ada ya cinta daripada Allah kepada Allah itu yang begitu. Kenapa ada berbeda kita? Maka itu ini yang kadang kau dilihat oleh mata kepala. Karena ini penuh sir. Jadi zikrul khafi, zikir yang tersembunyi. Ada orang-orang al-arifun nabilah itu zikirnya tersembunyi. Kalau orang-orang ulama itu zikirnya terlalu nampak. Tapi bagus ya kan tasbih di tangan. Jalan ke pasar lama. Ini banyak-banyak ya. Mana abdolnya tasbih yang nampak orang tersembunyi. Namun sama keduanya, kalau nampaknya itu sidin, nampaknya nampak sidin. Kalau nampaknya nampak kita,
tinggal di rumah tasbihnya itu. Waktu berarti rialah. Nah kalau itu tak dikhawatirkan kalau dia jual. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, arafah haqqa ma'rifah la riya alahu. Ada lagi negara rianya itu. Tapi jangan juga karena mendang begini itu kalau tidak bertasbih ke masalah. Ngerti tasbih. Kenapa jadi begitu ya? Di suai dulu gitu banget. Maka itu rukun haji itu wukuf di Arafah. Siapa yang kada wukuf di Arafah maka kada sah kada haji ngarannya. Al haju Arafah. Artinya mun kada wukuf di Arafah kada sah haji. Artinya mun kada Arafah kepada Allah dan Rasulnya kada sah sholat, puasa, zakat dan haji. Mun kada Arafah. Kada kenal kepada Allah, kada kenal kepada Rasulullah, maka itu ala rahatika yadullu ala rahatika, atas kenyamanan ikam itu dengan guru wujud. Ini guru suruh bertasbih, guru jabarannya wujud la yadullu ala ta'abika, tapi perlu juga aurat, ahzab, ini sambil dirasakan apa yang dibaca itu. Karena barang siapa mengqala la ilaha illallah dakhala jannah, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin adabi. Kalau sudah artinya benar-benar la ilaha illallah dalam kehidupan ini, la fa'ila illallah wala asma illallah wala sifata illallah wala sahiba illallah. Tidak ada yang teman sebagai teman kecuali hanya berteman kepada itulah kalimat. Maka itu dibagi ke surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama membaca menghatamkan Qurannya, semuanya paham. Mungkin ada paham sama dengan ucapan Abdul Salam bin Masis bin Masis, artinya fadruhu ka'albi hijjati, orang yang ma'rifat kepada Allah bahaji itu nilainya sama dengan 1000 kali bahaji, karena ada sir, kada ta'akui lagi, kada ada nafsu lagi, kada ada keakuan, kada ada kemakhlukan, karena sudah sucinya hati, ruh dan sir. Mudah apa? Karena kualitasnya daripada Allah, bukan kualitas daripada nafsu. Maka ini terungkap, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadzal maqamul aida bika minan. Kapan ini dinyatakan secara qalban khalisan wa mukhlisan, terbit daripada hati, dakhalal jannah. Allahumma inna hadzal baita baituka, ini rumah engkau ya Allah. Katakan pada hati ya Allah, anna hadzal qalba qalbu wal jasada jasaduka wal amala amaluka, karena kulluhu minallahi wa ila Allah. Paham akan ini, qadruhu ka'alfi hijjatin, nilainya sama dengan 1000 kali bahaji.
Kenapa? Karena sudah arafah kepada Allah. Merupakan suatu rukun haji. Arafah, wukuf apa artinya? Wukuf berhenti sampai di sini nah. Jangan lagi mencari yang lain selain daripada ini nah. Kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah. Mendapat musyahadah muwajah kepada Allah. Maka itu at-tawajuh lisairin wal muwajah lil wasilin. Kalau masih menghadap aja itu bagi orang yang berjalan menuju Allah, tapi belum sampai kepada Allah. Nah, orang yang sampai itu muwajah, kemana ia menghadap di situ ada. Paling tidak hadapnya kada lain hadap yang wajib al-wujud. Karena mayat itu kada kau menghadap kalau tak. Kalau sudah jadi mayat dah kada kau lagi menghadap. Kita ini kau menghadap karena masih beserta dengan, nah beserta dengan ini rasakan jujur dalam hidup kehidupan ini. Inilah tanda hati itu hidup. Mengkada maitah, mengkada jadi mayit kada ada kehidupan hati. Siapa yang ketujuan mayit bangkai itu adalah kilabun, anjing yang Nabi watulabuha kilabun. Jadi di sini dikatakan, ya, ujar Nabi, dunia haramun ala ahli akhirat. Dunia itu haram bagi orang ahli akhirat. Jangan sampai kemasukan dunia dalam ibadah. Kalau itu masih bisa dipaham, membingungkan ini. Wal akhiratu haramun ala ahli dunia. Masih bisa dipaham, yang sangat membingungkan. Al wal akhiratu wa dunya haramun ala ahlillah. Baik akhirat maupun dunia itu haram bagi orang-orang Allah, bagi orang-orang aku dan Allah Ta'ala. Jadi apa? Minta kelebihan akhirat haram, minta kelebihan dunia haram bagi orang yang ahlullah, bagi orang-orang puja Allah Ta'ala. Jadi kan kebanyakan itu kenyataan. Sedikit saja beribadah macam-macam mintanya. Puasa sampaikan benar. Allahumma inni as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Yang diminta surga. Tapi kunci surganya belum ada. Macam apa hendak masuk ke dalam surga, menguncinya belum dipegang. Kunci surga itu apa? Kata Rasulullah, miftahul jannah bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci surga. Dibaca, dirasakan. Mau dibaca aja Bang Guru. Jauh daripada surga, namun dibaca aja tanpa dirasakan itu malahan menjauhkan daripada surga. Kalau Bang berparak, lebih berparak lagi, makin banyak membaca bismillah, makin parak lagi ganda. Makin banyak membaca bismillah, makin jauh lagi nggak ada paham. Yang maksudnya miftahul jannah bismillahirrahmanirrahim itu artinya paham adakah kita dikata dengan siding. Namun dengan sidingnya masuklah pada puluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, sejahtera, aman, sentosa dengan siding. Jadi mana kunci surganya? Bismillah daukan.
Kenapa jadi kawa dirasakan jauhkan? Karena sudah kada ada lagi kotoran pada hati, ruh dan sir. Kenapa artinya suci? Maka di sini bait dari thaibin wa tahir, bait dari thaibina wal qaimina wal ruk'is sujud. Maka itu pahaman orang-orang hukama, alam hukumnya mun hati belum suci. Kalau kan semua orang yang sampai ke Masjidil Haram itu, ini Allah kalau berikan persiapan yang dikehendakinya, kesucian hati itu. Nah, mudah-mudahan nan sudah berangkat itu dalam keadaan suci hatinya, suci rohnya, suci sirnya. Maka itu paluk, namun itu mendatang berhikmat memaluk sampai tergugur tegalurang. Nah, kalau ada begitu, apa yang pernah terjadi kepada Musa alaihissalam? Marra Musa ala rajulin yabki bukaan sadida. Jadi Musa pernah lewat kepada seseorang nangis pada. Faqala ya Rab, anna abdaka yabki. Ini hambamu nangis pada, kenapa nih? Maka Nabi Musa mengatakan, Allahumma ghfirlahu, ampunilah ya Allah dia. Apa ya Allah Ta'ala? Fakana sala dimauhu wa saqata ainaihi lam aghfir lahu. Jadi Allah Ta'ala sekalipun habis baju matanya sampai pajol, kedua matanya ada apa-apa. Nah, karena ada kekotoran hati, ruh dan sir dalam kehidupan. Karena adanya syirik, bisa dikatakan gue ini mengharap pahala itu syirik jiwa dan tidak menghakikin. Apa yang diharapkan orang-orang hakikat itu? Ridhonya dia, ridha Allah Ta'ala dia, kada usah minta apa-apa. Ya Allah, ridhoilah hamba-Mu ini. Allah Ta'ala ridha, apa yang dikehendaki bersih ridha. Ridha Allah. Limardatillah, karena semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan kehidupan kita ini. Nah, kalau semata-mata keridhaan Allah semata dalam hidup kehidupan ini, disinilah terjauh, terhindar dari ghammun wa hammun, kesempakan, kegelisahan. Pasti terhindar daripada gham wa hammun. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Terangkat nama kita dengan nama, terangkat bukan hanya pada kalangan, tapi ada pada kalangan malaikat, bukan pada kalangan manusia, tapi pada kalangan malaikat. Yang para malaikat itu kalau sudah ini benar-benar mendapatkan ridha Allah, dibukakan, dilapangkan dadanya oleh Allah hamba itu, wa rafa'na laka dzikrak, terangkat di tengah-tengah malaikat nama kita, orang yang arif billah. Wa wada'na anka wizrak, ada lagi terbebani dan hidup kehidupan. Kenapa dihadapi dengannya, dan yang sulit akan menjadi mudah karena dirasakan dengan yang
sulit itu kalau kita ngerasa kawa mengatasi, adalah tambah mudah, kadang malahan tambah sulit. Karena adanya kita, adanya wujud kita, ada rasa keakuan kita. Coba pasal inilah aku tawakuli. Maka itu Nabi mengatakan upawidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Kuserahkan semua urusanku kepada Allah, semuanya, setiap saat, setiap detik. Kapan ini dilatih terus takwid kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan sulit pasti mau macam-macam di grup itu. Itu habis, sudah ada diskusi lagi, ada kehabisan seluruh datangnya dari Allah Ta'ala, semacam berkatanya. Menjawab jadi grupnya itu banyak pulang, jadi pertanyaan kan itulah inilah macam-macam. Lebih baik kalau usah dijawab aja, karena di pengajian aja singgung sedikit aja dong nyinggungnya. Apa jarang lau salah dimauhu wa saqata ainaihi lam aghfir lahu. Berhimmat nangis minta ampunan kepada Allah. Apa jarang Allah sekalipun air matanya habis, madu kedua matanya pacul, kata ampun, karena ada kotoran di hati, ruh dan sir. Hati belum diisi kunci surga. Orang yang sudah diisi kunci surga itu tenang. Masalah sudah dapat kaplingnya, terima kunci, sudah terima kunci. Nah itu kesucian hati, ruh dan sir itu adalah maharnya surga. Maharnya surga itu adalah kesucian hati, ruh dan sir. Tarkut dunia mahrul jannah. Hilangkan, tinggalkan dunia secara keseluruhan, itulah mahrul jannah, maharul surga. Apa dengarannya tinggalkan dunia keseluruhan? Jangan ada sedikit pun keakuan dari kemakhlukan, jangan ada sedikit pun agian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada hati, ruh dan sir. Kalau ini sudah ditunaikan, inilah mahrul jannah, inilah berarti berhak menjadi penghuni surga, bahkan jadi pemilik surga. Kata penghuni ya, pemilik itu bahwa membawa yang lain, kerabatnya, anaknya, cucunya. Karena ada satu di antara keluarga itu yang diisi kuncinya surga, penghuni surga, bahkan jadi pemilik surga. Ini dalilnya apa? Satu aja, yang ma'rifat kepada Allah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam waktu naik kapal beserta Nabi Musa, dilobangi Nabi Khidir kapal itu. Lalu ya Nabi Musa, kenapa ikan melobangi Khidir? Maka tadi syaratnya jangan bertakun ya Nabi kan bertakun. Sekali apa hikmahnya? Karena di sana itu ada seorang raja yang zalim. Kapan dia kapal itu
utuh, kada ada cacatnya, akan dirampas dan penumpangnya akan dilempar ke laut, lalu dicacati oleh Nabi Khidir alaihi salam. Maka selamatlah orang-orang yang ada di dalam kapal. Ada orang yang disebut di surga, jadi penghuni surga, bahkan jadi pemilik surga, awalnya membawa keluarganya, asalkan keluarganya itu kada ingkar. Dan karena kalau dibawa ini adalah ingkar, dipadahkan sampaikan ini ketinggian ya, disampaikan pikir kerendahan ya. Jadi namanya juga nang bujur. Jadi ini yang didapatkan bagi orang-orang yang sudah suci hati, roh dan sirihnya. Baitullah ada pada dirinya, Rabbah ada pada dirinya. Kenapa? Kalau Baitullah ada pada dirinya, ada di hadis Rasulullah, qalbul mu'min Baitullah. Rabbah apa hadisnya? Apa ujar Rasulullah? Ana abul arwah. Kapan memasuki secara rohani dengan rohani masalah paham ini segera jadi taman sor. Maka itu kapan paham ini setiap nafas bikuli lamhatin wa nafasin lahu raudhah, maka baginya dia sama berada di Raudhatul Nabi. Lihat tuh ini orang yang hendak di Raudhah berajar. Kita berajar lah. Ada pulau awal. Zaman menanam. Kami pun ada kesempatan begitu kami pulang-pulang. Ya pasiru bil ardi Manduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pergilah, berjalanlah di muka bumi ini, lihat orang-orang yang ada paham. Jalan. Ulun dan aulan zaman mana? Sampai ulun sembahyang, hajat, sembahyang hadiah. Tapi kualitasnya dari mana? Apa ulun bertakon gitu? Karena bagi mereka yang tatkala sudah berada di Arafah, tatkala orang itu sudah wukuf di Arafah, tatkala orang itu sudah Arafah kepada Allah, Arafah kepada Rasulullah, apa ujar Allah Ta'ala? Ya abdi, idza laqitani wa anta li 'arifun katabtu bi'adadil aqwali hasanat. Hai hambaku, jika ikam sudah bertemu lawan aku dan ikam kenal lawan aku, jangan salah bahwa ikam merasakan kada terpisah lawan aku, jangan salah, maka semua kebaikan itu untuk kesini kamu. Semua kebaikan dunia dan akhiratku berikan lawan ikam. Asal itu tadi kenal aku, merasakan lawan aku. Maka kalau sudah demikian, tajalilah Allah pada orang itu, maka itu tugas berikutnya itu adalah tahalli, hiasilah diri dengan syariat. Semakin kita bersyariat, semakin ditambah oleh Allah nikmatul arwah. Ayo syakartum la'azidannakum wa in syakartum inna adabi lasyadid. Semakin kita kuat syariatnya, semakin kuat Allah Ta'ala memberikan karunia. Coba mengkuat itu ya dalam tahajud,
tapi jangan juga sama yang doa memerintahkan kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah jika rizki turun di langit turunkan ya Allah. Doa sembahyang doa aja, nggak usah berdoa gitu. Allah tahu aja sudah. Ada nyaman aja doa Allah. Allahumma kana rizqi fis samai fa'anjilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fahallilhu. Aqalul doa baca itu terpantas kan. Ini bahan doa aja dulu kan. Doanya tak usah tak ada nyaman tapi udah terdesak bulan. Ya berarti jadi wadahir baiti, ya, ini merupakan syarat mutlak. Wadahir baiti ya wadahir qalbi, wadahir qalba wa ruha wa sirra lil qaimina wal ruk'i sujud, bagi orang yang beribadah di Baitullahil Haram dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi bukannya tempatnya dibersihkan, hatinya yang dibersihkan. Nah, maka itu menyeluruh, ya tempat ya hati, ini tempatnya aja yang bersih suci tapi hati kada suci. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita suci apa belum. Sudah suci artinya dapat kesucian, maka inilah usul ilallah. Inilah orang-orang yang sudah sampai ke hadirat Allah. Tidak mata. Kalau orang sudah sampai ke hadirat Allah itu tidak mata dan meninggal orang itu, maka yang menyembahyangkan itulah kada ada lagi manusia. Pada pandangan orang aja manusia yang membayangkan, tapi pada secara makna kada ada lagi manusia, tapi sallallahu alaihi jami' arwahil anbiya wal awliya. Yang membayangkan itu para roh nabi, para roh wali-wali yang membayangkan itu. Dan akhirnya manusia yang membayangkan. Tapi pada maknawiyahnya kada lagi manusia yang membayangkan, karena kada lagi melihat manusia itu. Dan kita lihat wujudnya manusia, tapi secara maknanya kada ada lagi manusia itu. Ini yang kalau nih akhirnya kada bingung mencari nang imam nih, nang menakin-akan nang langsung muka nakirnya. Langsung karena kiri ya. Tapi kenapa jadi balakan nanti mereka langsung mengatakan kata lagi yang lain daripada yang lain. Semua minallahi wa ila. Mungkin ini yang menapa aku jangan menakona nak mereka ada takut lagi. Ya, nyaman kalau insyaallah. Ini kan pertemuan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir di Arafah itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Setiap kali tiap Arafah, tiap wukuf di Arafah yang dibaca oleh Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, waktu bertamu Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yusbitu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa. Ini dipahami secara tahqiq, bukan ini jangan dibaca tapi paham kata. Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang dapat mengajaknya mengarah
diarahkan kepada kebaikan kecuali hanya Allah. Dengan nama Allah dan kehendak Allah tidak ada yang dapat menghindar menolak kejelekan kecuali hanya Allah. Dengan nama Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah, semuanya ini daripada nikmat datangnya daripada Allah. Dengan nama Allah dan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, la haula wala quwata, ini dirasakan. Kapan ini dirasakan semakin mantap, maka yang ada nyaman menjadinya, yang sulit menjadimu. Ini dibaca setiap tahun oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tatkala bertamu. Dan dibaca itu, nah kita lalu juga membaca tapi tidak paham. Padahal yang dimaksud wala taqulan dari syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kita mengatakan pada sesuatu aku akan mengerjakan itu esok. Tapi katakan insyaallah, karena semua ini masya Allah, dikehendaki Allah. Gerak dikehendaki Allah, kalau bergerak mendadak. Maka itu setiap saat semua aktivitas kehidupan, hidup dan kehidupan ini datangnya daripada Allah kepada Allah. Inilah orang itu mati dalam la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ismi. Paham ada lagi sedikit pun kotoran pada hati, roh dan sir, bersih, suci, maka masuklah hamba itu ke dalam benteng Allah yang terbentengi daripada siksa kubur, siksa neraka, tidak akan bisa menyiksa orang. Karena min ahlillah, min ahli la ilaha illallah. Apalagi sudah dilatih, tarik nafas, keluar daripada untuk melamun baik mungkin nanti gawe namun karena tertawa kan parah deh saudara. Kebanyakan orang itu tertipu min adillah. Orang rajin beribadah min ahlillah, tapi kesucian hati kadada maka itu kan termasuk min ahlillah. Kan syaitan lebih pintar daripada kita. Sebab tidak ada amalan sedikit pun kalau terbit daripada hati yang suci. Ada sedikit, ada nilai sedikit. Kalau amalan itu terbit daripada hati yang sudah suci, ada makola amal. Pun hatinya sudah bersih daripada semua kotoran, daripada aliyah, daripada berhala. Maka itu subhanallah tamlahul mizan. Sekali dia membaca subhanallah tamlahul mizan, itu memberatkan mizan, memenuhi timbangan. Apabila terbit daripada hati yang suci, ruh yang suci, sir yang suci, dosa yang bagaikan gunung tekipai. Asal terbitnya daripada hati yang suci, tamlahul mizan, jadi timbangna dosa yang berbagai gunung yang ada di dunia yang gana-gana lawan ucapan bacaan subhanallah yang terbit daripada hati yang sudah suci, ruh suci, sir suci, timbang dan sekali aja. Paling berapa kali? Tekipai gunung itu tadi. Berat subhanallah ini tadi.
Itu kayak kapas bandar janeta bagi orang arif billah, ringan, tapi tetap kita diperintahkan tak kali menjaga daripada semua dosa. Artinya mahfud kalau Nabi masuk. Jadi maqala amalan baraja min qalbin. Tidak sedikit amal itu kalau terbit daripada hati yang suci. Walakatul amal baraja min nafsi. Dan tidak ada banyak amal itu terbit daripada nafsu. Untuk kita daripada nafsu ada keaguan, kemakhlukan. Itu ada banyak. Walakatul ini sudah dipadakan aja berdua sekali baca tasbih subhanallah 33 kali sekali. Jadi kalau sudah hati itu masuk kalau kesucian, maka orang itu masuk ke dalam hadrat Allah Al-Muqaddas, maka itu orang itu berada di tempat yang menyenangkan, tidak pernah yang membosankan. Kalau mahalul musik fahimadafaikal asrar, mereka paham akan seluk-beluknya rahasia dalam kehidupan ini. Orang-orang yang di dalam adalah itu tidak sampai tertipu. Orang-orang yang luar adat paham itu ada banyak sedikit. Pada itu di sini dikatakan oleh Hadim al-Ashamla Tauta Maudi As-Solihin, dengan kau tertipu dengan tempat nan soleh. Pada makana asalnya jannah, tidak ada tempat lebih soleh daripada surga. Kau kira itu tempat di majlis pengajian. Soleh juga kan secara manusiawinya, tapi iti pula apa yang ngaji. Datang biar hadir mengasal mau diasalihin pada makana asalnya jannah, karena tempat yang paling soleh itu pada dari lain surga itu kurang apa solehnya. Surga itu kurang apa kayak Adam, apa yang mendapatkan Adam di surga? Ketemu Adam melawan iblis. Surga dan paling soleh tempat sudah ketemu Adam melawan iblis. Tak keluar ada pada soleh pada sudah tempatnya. Insyaallah berada soleh lagi sebelumnya. Tapi itu disuruh berhati-hati. Lihat apa yang dikaji itu menyerupa amal aja. Pasang fondasi gitu, supaya amal itu ditingkatkan kadar roboh. Kalau fondasinya kuat. Bentar. Jika salatul ibadah, jangan juga kita tertipu dengan banyak ibadah. Orang yang banyak baik ibadah. Fa inna iblis pada tuli ta'abudihi, karena iblis telah banyak pada beribadah hampir kadadat hamparan dan kadang-kadang dahinya sujud kepada Allah, saking banyak ya. Ini iblis sudah kan contohnya nih.
Jangan tertipu dengan banyak ibadah karena iblis setelah panjang masanya mendapati apa yang ia dapatkan, yaitu diusir ukur apa inakan wajib keluar atau dari surga. Padahalnya pada ada hamparan karena ini sudah kepada Allah. Wala taqta bi kasratil ilmi, yang diwasa tertipu dengan banyak dari ilmu itu, riwayat ini riwayat itu. Baina Bal'am, artinya tidak banyak wadah jadi kadang menjamin. Nah, menjamin itu apabila sudah sudah ada kesucian hati dan sih, karena di situ tuh sombong, nggak ada apa namanya sombong, karena nggak bisa apa-apa, berorang beradaan, beribadah banyak, ada jual, ada sombong, mesti dijual beradaan, ada seorang terhindar daripada sombong, terhindar daripada riya. Maka itu malaysa ma'a ghairihi qarar, innama qararuhu ma'allah. Dan orang yang seperti ini kadada tempat beserta yang lain selain Allah. Kadada tempat beserta yang lain selain Allah, di mana ini ada, di situnya tahu. Kenyataan. Apa ini? Aku benar. Maka itu ada bagi siapa? Ini memang mengembirakan para wali-wali Allah Ta'ala itu tidak asbaha lam yajid syai'an farahan wa suruh. Sudah bagi hari bangun dari tidur tuh tidak bisa apa-apa, ini memang mengembirakan para awliya Allah Ta'ala itu. Namun yang merasa bisa apa-apa, nah ini menyedihkan. Kalau para awliya Allah Ta'ala itu kapan bangun melihat ada bisa apa-apa, ini mengembirakan. Kalau ada yang bangun melihat ada bisi merasa memiliki, nah ini sedih. Para awliya Allah Ta'ala terhakumnya, sebab ada dan berkepemilikan dalam kehidupan ini. Kapan merasa memiliki sedih, kapan kadang merasa memiliki dan membahagiakan. Ini amalan para awliya Allah. Beda dengan kita. Hari ini berapa lah haruan sekilo, tidak ada cukup sehari. Makanlah secukupnya. Apa yang ada syukuri. Apalagi pada ini bisa menyanyi apanya. Padahal apa ini jangan sangat syukuri itu biasa tahu jangan sungai biru. Para hanukkah bisa ada merasa memiliki sedikit dua pun sejarah dua pun, ini yang membedakan para awliya Allah Ta'ala tidak asbahat. Tapi kapan bangun dari tidur berpagi-pagi merasa memiliki, ini sedih, membuat para wali Allah Ta'ala sedih. Dan para wali itu kada pernah sedih kalau kada memiliki, memang kada memiliki apapun. Tapi kalau merasa memiliki, ini tidak merasakan kesedihannya. Dan itu nafsu yang menyala dalam kehidupan. Jadi apa yang dikehendaki dalam firman Allah, Ittawa'na li Ibrahim makana baiti wa tahir baiti lit-tahir ala tusyrik bihi syai'a wa tahir baiti lit-tahirina wa qa'imina wa ruka'is sujud. Jadi bukan hanya berada di Mekah saja, bukan hanya berada di Madinah saja, artinya dimanapun kita harus suci hati, suci ruh, dan suci sin. Kalau itu sudah berada terbang ke alam malah Allah Ta'ala